Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat Al-Hatami dengan NIM E100200182 dari kelas Geologi Umum kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi yang ada di sekitar tempat tinggal. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas EUAS dari mata kuliah Geologi Umum. Saya sendiri berasal dari Dusun Demangan, Desa Ngunggahan, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri. Tentu di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri berada di selatan Provinsi Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Untuk sebelah utara, Kabupaten Wonogiri berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Wonogiri diapit oleh dua provinsi, yang mana di bagian barat ada daerah istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, dan di sebelah timur ada Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah Kabupaten Wonogiri adalah sekitar 1822,37 km persegi. Kabupaten Wonogiri terletak pada garis lintang 7 derajat sampai 8 derajat lintang selatan dan garis bujur 110 derajat sampai 111 derajat bujur timur. Wonogiri merupakan kabupaten yang memiliki banyak gunung-gunung atau bukit-bukit. Jajaran pegunungan menjadi penampakan arsitektur permukaan bumi di Wonogiri. Gunung-gunung dan bukit-bukit menghiasi dataran yang ada di Wonogiri, baik itu wilayah paling utara sampai wilayah yang paling selatan, pasti akan ditemukan yang namanya gunung dan bukit. Karena hampir di seluruh wilayah Wonogiri dapat ditemukan pegunungan-pegunungan dan juga bukit-bukit. Entah itu di wilayah utara, barat, timur, maupun selatan wilayah Kabupaten Wonogiri. Tapi juga terdapat dataran yang mana dataran tersebut biasa berisi permukiman dan wilayah pertanian, juga hutan-hutan. Dan ada pula wilayah perairan berupa waduk atau bendungan dan pantai. Di sini dapat dilihat bahwasanya Wonogiri memiliki arsitektur kerak bumi yang sangat bervariatif, dari yang paling rendah berupa pantai sampai yang tinggi yaitu wilayah-wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan atau perbukitan di Wonogiri berbentuk struktur berupa sesar atau patahan. Wilayah Wonogiri masuk ke dalam blok-blok patahan yang juga di bagian selatan masuk ke dalam jajaran Pegunungan Seribu. Tentu sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu patahan. Sesar atau patahan merupakan rekahan pada batuan yang mengalami pergerakan yang sejajar dengan bidangnya. Besar pergerakan yang terjadi pada sesar dan blok tidak diketahui secara pasti karena telah bergerak pada masa lampau sehingga disebut sebagai pergerakan relatif. Pergeseran salah satu sisi pada bidang sesar membuat satu blok naik, turun, atau mendatar terhadap lainnya.
Blok di atas bidang sesar disebut hanging wall dan blok di bawah disebut foot wall. Di sini saya menemukan contoh dari blok patahan yang ada di sekitar tempat tinggal saya, yang mana di sini lokasinya yaitu di kawasan Waduk Mbaran, lingkungan Baran, Kelurahan Poloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Dapat disaksikan, inilah contoh dari blok patahan yang ada yang menjadi struktur geologi dari Kabupaten Wonogiri. Dari blok patahan ini terbentuklah pegunungan-pegunungan yang menjadi struktur atau arsitektur dari rupa bumi, kerak bumi yang ada di Kabupaten Wonogiri. Gunung-gunung yang ada di Kabupaten Wonogiri tercipta dari patahan-patahan. Yang mana contohnya salah satunya yang ada di sini yang berada di kawasan Waduk Mbaran di lingkungan Baran. Berikut adalah contoh dari blok patahan yang dapat saya temukan di daerah tempat tinggal saya, yang mana tepatnya berada di daerah kawasan Waduk Mbaran, lingkungan Baran, Kelurahan Poloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Wonogiri juga memiliki kawasan kars yang terkenal yang berada di daerah selatan, tepatnya berada di daerah Pracimantoro. Pegunungan kars tersebut masuk ke dalam jajaran pegunungan Seribu yang membentang dari Jogja hingga ke Pacitan. Bentuk struktur dari kawasan kars yang ada di Kabupaten Wonogiri masih sama, yaitu berupa struktur patahan. Bedanya terletak pada jenis batuannya antara yang biasa dengan kawasan kars memiliki perbedaan. Berikut adalah contoh kenampakan dari kawasan kars yang berada di Pegunungan Seribu, yang mana Pegunungan Seribu membentang dari Jogja sampai dengan Pacitan, yang mana juga melewati Kabupaten Wonogiri. Batuan yang ada di kawasan kars yaitu batuan berupa batuan gamping. Batuan gamping atau kapur menjadi ciri khas dari kawasan kars itu sendiri, karena batuan gamping atau batuan kapur merupakan penyusun dari pegunungan di kawasan kars. Batuan-batuan tersebut sangat mudah ditemukan di bagian selatan Kabupaten Wonogiri, yang mana merupakan kawasan kars. Berikut adalah contoh gambar dari batuan gamping atau batuan kapur. Yang mana batuan gamping atau batuan kapur adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit, yang merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat CaCO3. Untuk perbukitan yang berupa patahan, batuan yang ada di sana berupa batuan vulkanik tua. Batuan vulkanik tua adalah batuan yang terbentuk dari pembekuan hasil semburan vulkanik gunung berapi di masa lampau. Oleh karena semburan vulkanik tersebut menghasilkan batuan-batuan vulkanik yang dapat ditemukan sekarang ini. Dan berikut ini adalah contoh
gambar dari batuan vulkanik. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kondisi geologi daerah tempat tinggal, yang mana tempat tinggal saya berada di Kabupaten Wonogiri. Maka saya menjelaskan kondisi geologi yang ada di Kabupaten Wonogiri. Semoga dari apa yang saya sampaikan, dari yang saya jelaskan, ada manfaat yang bisa diambil. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.